Halo sahabat profesional Indonesia. Nah, kali ini ada sesi yang sangat menarik menurut saya ketika orang bicara pandemi, tapi di sini akan bicara menjadi mental pemenang, artinya keluar dari masa krisis ini. Nah, untuk itu saya ingin hadirkan seorang pembicara yang sangat bagus sekali dari pengalamannya, dari tentara, kemudian dari konsultan, karena memang dia basicnya adalah seorang psikolog, yaitu Bang Irwan Amrut. Ya, silakan Anda apa cermati, Anda simak apa yang disampaikan oleh Bang Irwan Amrut. Silakan. Yang diberikan title oleh Mas Kus ini gitu ya, membangun sikap optimis karyawan di tengah situasi sulit. Ya mungkin perlu saya beritahu juga bahwa saya sekarang pun masih di bagian psikologi sport science KONI Pusat, dan belum lama saya juga diminta Pak Dodi Munardo untuk membantu beliau di Satgas COVID-19. Saya ada di bidang perubahan perilaku di mitigasinya. Baik, ini Mas Kus mesti lihat, masih ingat ya, ini mah lebih banyak awal dengan Januari loh itu, kemarin. ini tanggal 15 Januari dengan Mas Kus, karena kita Hmm. melihat bahwa kepemimpinan itu penting, dan kepemimpinan yang tertinggi adalah yang kepemimpinan berwawasan kebangsaan Indonesia gitu loh. Nuansanya sebetulnya memang pemimpin, seperti apa yang dijelaskan tadi. Apa sih bedanya pemimpin dan pengikut? Kalau kita mendalami setiap permasalahan, ujung-ujungnya itu manusia gitu. Sehingga pemimpin itu ya membedakannya itu apa? Bukan jenjang pendidikan, bukan banyak uang, bukan asal mereka, bukan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan mereka. Tetapi care-nya, kepedulian mereka terhadap orang lain, semangat untuk memperbaiki, dan keinginan mengubah keadaan tentunya menjadi lebih baik. Menurut saya itu adalah pemimpin. Nah, untuk itu pada saat saya mendapatkan suatu kepercayaan, tadi Mas Kus nggak sebut, tapi karena di buku itu disebut, saya mendapat kepercayaan untuk memimpin lembaga psikologi terapan UI. Terus terang background saya dari militer, background universitas saya dari Universitas Pajajaran, baik S1 maupun S2. LPTUI begitu besar karena mereka konsultan yang sudah ada di Republik ini sejak tahun 70. Tapi saya tantang mereka, kalau cuma konsultan, banyak konsultan juga. Banyak konsultan juga. Jadi apa yang membedakan kita? Kita memberi training, orang memberi training. Kita memberikan assessment, orang memberikan assessment. Kita memberikan riset, orang memberikan riset. So, apa perbedaan kita? Apa keunikan? Apa nilai unggul kita dari mereka? Saya bilang, kita harus punya. Nah, untuk itulah saya tuliskan satu buku. Saya katakan itu sebagai adversary mental profile. Apa itu adversary? Nanti saya coba jelaskan. Tapi supaya dimudahkan, profil mental pemenang. Sebetulnya itu bukan terjemahan. Jadi setiap kita itu, setiap manusia itu punya adversary-nya masing-masing. Kita akan diuji untuk naik kelas. Sebagai suatu lingkungan, sebagai suatu negara pun kita punya adversary masing-masing. Nah, hanya karena ini banyak permintaan 2019, itu kita cetakkan saja di di Gramedia supaya banyak yang bisa membaca. Hanya lebih tipis dia jadinya karena Gramedia supaya bisa menjual dengan harga tertentu, dia bisa ditipiskan bukunya gitu ya. Nah, saya membangun hal ini dengan suatu kepercayaan juga bahwa setiap kita, setiap manusia itu dilahirkan sebagai pemenang. Coba bayangkan dari jutaan sperma ini satu yang menjadi kita, satu yang jadi Irwan, satu yang jadi Mas Kus, jadi Pak Paulus, jadi Pak Kris gitu ya. Itu kan satu itu gitu yang kita lah pemenang. Setelah itu, tapi begitu kita menjadi manusia, nah kita harus membentuk diri kita saja. Tidak bisa natural. Kita bagaimana kita survive dan mengembangkan. Kita harus ulangi, kita harus punya power. Ya, kita harus membina power. Power itu macam-macam ya. Jadi ilmu itu bisa menjadi power, jabatan segala macam itu banyak hal menjadi power. Untuk ini kita bisa menjadi pemenang. Pada saat kita menjadi pemenang, itu udah kayak pisau MacGyver. Ada COVID, oke, saya keluarin. Ada permasalahan ini, oke, saya keluarkan ini. Oke, jadi tidak ada bahwa masalah itu susah. Tadi saya disebutkan militer, kalau bahasa militer saya, setiap manusia itu udah punya koordinatnya sendiri-sendiri. Daun jatuh saja udah punya koordinat, apalagi kita manusia. Ini saya gambarkan sebagai gini, karena dia dilahirkan sebagai pemenang, dia punya adversary sendiri. Nah, sehingga
bagaimana dia mengembangkan mental adversary-nya itu gitu. Nah, secara sederhana ini adalah skenario dari Yang Maha Kuasa. Ada yang bilang ini apa istilahnya itu mestakung ya, semesta mendukung gitu. Tapi bagi saya ini adalah suatu adversary. Setelah gitu dia akan membentuk sesuatu untuk dia menjadi punya power. Apa itu? Ketangguhan, ketahanan, dan keluasan. Atau toughness, resilience, dan fleksibilitas. Inilah merupakan profil mental pemenang. Itu tidak bisa didiamkan saja, itu harus diolah. Karena setiap hari tidak ada yang mudah, tapi setiap hari itu harus kita hadapi tantangan. Kalau yang mudah cuma hari yang kemarin. Sehingga kita harus selalu memfitkan badan kita dengan olahraga. Makanya saya juga ada di sport psychology, olah rasa, spiritual, dan juga intelektual. Nah, jadi diri kita itu akan mempunyai suatu power, baik dengan position, baik dengan personal. Inilah yang saya katakan sebagai adversary mental profile, aktualisasi diri kita, gitu ya. Dan kita semua yang ada di sini pun yang mendengar adalah seorang pemenang gitu ya dengan tingkat kita. Tadi dikatakan kita memang harus punya mimpi, kalau nggak punya mimpi ya udah selesai. Ngapain kita hidup ya. Dan pada saat kita mengambil mimpi kita itu banyak sekali gangguan. Jadi kalau tidak ada gangguan ya mestinya kita bertanya ya, mana ini tantangan? Jangan-jangan karena kalau tidak ada gangguan mungkin saja suatu potensial yang tiba-tiba dia meledak. Saya sangka orang yang mengatakan saya tidak punya masalah, sebetulnya dia mempunyai banyak masalah. Karena apa? Karena pertama dia tidak mampu mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi. Gitu kan? Nah, latar belakang psikologi, karena saya punya background psikologi, itu selalu kita mesti melihat, dapat menggambarkan suatu situasi dengan suatu deskripsi. Dengan itu kita bisa prediksi ya. Kalau itu karyawan, kita bisa prediksi karyawan kita seperti apa, sehingga kita bisa melakukan intervensi. Pada saat waktu saya memimpin itu, saya melihat apakah mereka ada suatu tipe-tipe misalnya. Ada tipe originator, ada pragmatis, dan ada tipe konservatif. Semuanya bagus. Kalau semuanya originator, wah kita berubah tiap hari gitu ya. Reaksi time aja gitu ya. Tapi kalau semua konservatif, nyanyinya juga mungkin aku masih seperti yang dulu, tidak berkembang. Kalau semuanya pragmatis, bagaimana angin bertiup. Jadi tiga-tiganya itu harus ada. Alhamdulillah di karyawan saya tiga tipe itu juga ada. Ya sehingga saya jalannya lebih enak. Apa yang harus dilakukan ya karena ini ada suatu pemeriksaan psikologi yang harus dilakukan. Nah, ini dengan observasi bisa, itu juga psikologi interview bisa dan ada testing. Oke, ada instrumen. Nah, kenapa saya ungkapkan ini? Karena juga buat apa saya ngomong mental pemenang kalau saya tidak punya inventorinya. Untuk itu saya coba merumuskan apa sih inventory tentang adversary mental profile. Jadi saya buat gitu ya, bahwa ada toughness, resilience, flexible, itu saya kembangkan. Tentunya saya bukan the man who knows everything ya. Ada kawan saya yang begitu rajin belajar sampai ke Amerika sana gitu ya, sampai S2-nya 2 kali karena dia harus linear untuk mendapatkan psychometrician, itu Pak Urip Purwono. Ada Mbak Sandra, ada Mbak Lisa, dan ada Febrian. Ini orang-orang yang selama ini mensupport saya ya, karena kadang-kadang saya juga di SOSS udah lupa lagi nih, udah lama saya meninggalkan bangku kuliah. Selanjutnya, ini saya buat, sekarang sudah ada 190 soal. Nah, toughness ini apa saja? Ada. Nanti saya akan share ya, nanti pada Pak Krishna ini saya coba PDF-kan, saya akan share di sini. Ada komitmen, ada keberanian, ada challenge, confidence, motivation, concentration. Itu gambaran orang yang punya ketangguhan. Nah, quote saya adalah, saya ambil quote sendiri, tidak ada jalan yang mudah, karena semua memerlukan upaya yang sungguh-sungguh gitu ya. Jadi memang bukannya itu menjadi tidak optimis, tapi kesungguhan kita. Jadi kalau kita ingin punya prestasi pun, kata seorang David McClellan, ada need hope of success, tapi juga ada fear failure. Orang pengen prestasi, tapi karena dia takut gagal. Itu energinya negatif. Tapi dia berharap dia sukses, itu energinya positif. Nah, berikutnya adalah ketahanan. Quote yang saya ambil adalah, jangan khawatir kita gagal berapa kali pun gitu, namun tetap mampu bangkit kembali dan bertahan untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, ini ketahanan ini macam-macam ya, ada ketukunan kita, ada bagaimana memanage emosi kita, memanage kecemasan kita, mengendalikan ya, menenangkan jiwa kita ya. Setelah itu menerima pengalaman yang tidak bisa dihindari kayak gitu ya. Dan percaya kepada diri kita sendiri. Nah, setelah itu kita juga harusnya fleksibel ya. Kalau saya petinju, saya harus punya pukulan yang keras. Kalau saya petinju, saya harus
mampu menahan pukulan yang keras. Tetapi nggak cukup mukul dan dipukul saja, tapi juga saya harus fleksibel. Suatu saat saya menghadapi petinju yang tangan kidal. Suatu saat saya bertandingnya di negara yang jamnya begitu jauh. Saya harus menyesuaikan, harus beradaptasi. Nah, di sini apa? People skill, nilai, diffusion, meaningful, present moment, self context menjadi bagian dari fleksibilitas. Apa itu? Untuk ini bisa dibaca sendiri. Saya kita supaya tidak terhanyut dalam teori. Nah, nantinya hasilnya itu akan mempunyai gambaran segini. Ini ada nama kita nanti di sini. Setelah itu ada nilai kita. Ini memang belum norming, ini baru asumsi saya. Asumsi saya sedang itu 3 sampai 3,5. Karena nilai tertinggi bisa sampai 5 sebetulnya. Tapi asumsi saya dari data yang saya ambil seperti ini ya. Orang yang kita potret seperti ini kan dia sebetulnya sangat fleksibel. Tetapi dia ketahanannya yang kurang, gitu kan. Nanti ada akan tips-tipsnya untuk ini bagaimana sebaiknya. Nah, kita masuk ke dalamnya. Pada toughness-nya ini, bagian mana sebetulnya dia yang paling tinggi? Kalau kita lihat di sini kan konsentrasi komitmennya yang tinggi. Tapi rata-rata di sini cuma bravery, keberaniannya yang agak rendah dibandingkan yang aspek lain. Sebetulnya masih average juga, tetapi lebih rendah daripada yang lain. Setelah itu juga nanti ada gambaran seperti ini gitu ya. Resiliennya bagaimana? Jadi ada profil di sini, itu ada angka-angka di sini. Ya, kok kita lihat perseverance-nya yang dibandingkan dengan yang lain ya. Di sini management anxiety-nya tinggi banget gitu ya. Setelah itu fleksibilitasnya, kita lihat apa sih yang rendah di sini, present moment-nya. People skill-nya udah bagus nih orang gitu ya. Tapi di sini yang harus kita perbaiki atau seperti itu. Jadi kalau optimis ya kita harus mandang kesempatan, peluang itu setiap hari. Sekarang pada saat pandemi coba aja baca status orang itu apa. Kenapa kita nggak melihat bahwa pandemi ini justru menjadikan opportunity bagi kita apa? Kita banyak, bangsa ini menurut pandangan ahli, sebetulnya musuh utamanya adalah disintegrasi. Pemilihan presiden sudah selesai, tapi sampai sekarang pun masih ribut-ribut saja, itu nggak selesai-selesai. Nah, dikasih masalah. Sebetulnya kita sekarang kan punya musuh bersama. Apa? COVID. Kenapa nggak kita hadapi secara bersama? Seperti itu kan. Nah, akhirnya kembali kepada tips, apa yang harus kita lakukan? Sejalan dengan Pak Paulus tadi, kita harus filtering. Ada yang namanya RAS ya, Reticular Activity System gitu ya. Jadi otak kita kan mampunya nggak semua bisa ditangkap, sedangkan informasi begitu berlebihan, sehingga harus kita filtering mana yang harus kita dilihat, mana yang perlu kita baca, dan mana yang harus kita dengar. Kalau nggak kita menjadi tidak optimis gitu ya. Perhatian keseimbangan diri. Ini bahasa saya, keyakinan saya saja. Jikir, pikir, nyupir gitu ya. Kemarin saya diundang rapat, saya berangkat dari Bandung jam 6 pagi, ternyata 1 jam 20 menit bisa sampai Jakarta ya, karena rupanya itu long weekend, orang pada ke Bandung. Jadi saya ke Jakarta aman, jam 9 saya rapat dengan Pak Doni CS gitu ya. Nah, pikir nyupir, zikir pikir nyupir ini maksud saya kita tetap manusia yang bertuhan, artinya kita berdoa. Berpikir artinya kita selalu menggunakan pemberian Tuhan itu luar biasa, tetapi yang paling luar biasa menurut pendapat saya adalah otak. Jadi jangan dibiarkan beku otak kita itu. Setelah itu refleks kita, fisik kita nyupir, itu akan terlatih gitu. Saya masih melihat ada purnawirawan umur 90 tahun masih nyupir. Wah, masa Irwan umur sekian tidak gitu. Setelah itu optimis, kata Pak Paulus tadi. Kita punya bayangan keberhasilan gitu ya. Kita yakin suatu keberhasilan karena sebetulnya itu attraction, kita menarik gitu ya. Kalau kita pesimis ya, pesimis itu yang kita tarik. Kegagalan, gagal itu yang kita tarik ya. Setelah itu kalau di sport psychology kami sering mendengar self talk, berbicara dengan diri sendiri. Ya makanya kita harus jaga niat kita, karena niat akan jadi pikiran kita jaga pikiran kita karena itu akan jadi ucapan kita jaga ucapan kita karena itu akan jadi tindakan kita jaga tindakan karena bisa jadi kebiasaan, udah jadi kebiasaan bisa jadi karakter dan jadi nasib kita. Berikutnya, mulai dengan niat positif, itu juga filtering. Setelah itu tetap beraktivitas ya, keep in action, selalu berbuat. Apa kata orang, saya punya keyakinan ini bisa, dan kita laksanakan sesuai dengan keyakinan kita tersebut. Hadapi tantangan karena itu merupakan anugerah. Jangan kita bilang itu, aduh masalah nih. Enggak. Kalau kita nggak punya masalah, saya bilang, if you said no problem, sebetulnya you said is a big problem gitu kan.
Setelah itu kembangkan kreativitas. Tadi ya, apa yang harus kita lihat kan dalam sekarang kan cuci tangan ada yang pakai diinjak, itu kan luar biasa. Dan kita evaluasi setiap kegiatan kita supaya kita tahu kita sampai mana. Jadi inilah bedanya orang yang punya growth mindset dan fixed mindset gitu kan. Mungkin apa ini sudah ya. Oh, terakhir memang tadi saya cerita tentang power. Ya itu harus kita miliki. Kalau kita nggak punya power semuanya kan. Kalau mobil memang dia menggunakan istilah horsepower gitu ya. Kenapa tenaga kuda? Karena kuda itu memang tenaganya luar biasa gitu ya. Tetapi kalau dia tidak bisa di-touch, kita pengen belok ke kanan, kita tarik kiri, ya tetap kiri dia gitu. Jadi kita bagaimana kita pintar, kita harus punya knowledge dan science. Saya pernah naik kuda yang sering dibilang kuda Australia yang tinggi besar. Karena tingginya begitu kaget, saya jepit kaki saya. Kudanya karena saya infanteri masih kolonel waktu itu dikasih rupanya kudanya yang ligas gitu ya. Wah, lari kenceng. Pak, lepaskan. Apa yang dilepaskan? Tambah saya kencengkan jepit, rupanya itu perintah untuk dia berlari lebih kencang gitu. Jadi pada saya renggangkan kaki saya, dia justru berhenti. Kita punya power, tapi juga kita harus punya ilmu untuk mengendalikannya. Kita harus punya pengalaman dan akhirnya kita harus punya seni. Ya. Nah, ada norm, ada value, ada tradisi. Itu yang bagaimana kita beradaptasi. Jika lingkaran-lingkaran ini kita satukan, inilah yang disebut wise. Jadi di sini perjumpaan itu adalah kebijakan. Alangkah baiknya kalau kita bisa menyatukan itu menjadi suatu bersatu. Kalau dia bersatu itulah karyawan yang bermental pemenang. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Mas Gus. Jadi seperti tadi juga dikatakan oleh Pak Paulus Bambang, saya ambil dari Theodore Roosevelt karena ini juga sejalan dengan saya. People don't care how much you know until they know how much you care. Saya juga punya sendiri quote. Saya bilang, you can get everything you need in life by helping others to get what they need. Bukan wants ya, tapi needs. Terima kasih.